Shalom Aleichem, selamat pagi, selamat berjumpa kembali melalui Renungan Harian Kalimbuang Boba Jemaat Landraki Biringkanaya, edisi Jumat 10 September 2021. Mengawali seluruh aktivitas kita pada hari ini, mari Bapak Ibu kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mohon tuntunan Tuhan, kita berdoa. Terpuji namamu ya Tuhan, atas kasih-Mu yang luar biasa kami alami. Kami dimungkinkan untuk bangun di pagi hari, menghirup udara segar, dan tentu menikmati sukacita bersama dengan keluarga kami masing-masing. Namun sebelum kami mengawali dan melakukan setiap aktivitas kami rindu disapa firman-Mu. Biarlah firman-Mu selalu menyapa kami dengan penuh sukacita, dan kami terus menikmatinya dan menjadi bagian iman kami menjalani hidup karunia-Mu. Ini doa kami, bersabdalah ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan kita Bapak Ibu Saudara-saudara dari Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata, demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Amin, firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, tema kita pada pagi ini yaitu siap gerak. Batu yang di Palembang sama bahasa Toraya dikuasak kak mo sia laku pugau. Nah Bapak Ibu, pernahkah Anda mendengar istilah PHP? Pemberi harapan palsu. Bahwa seringkali seseorang mengatakan siap namun tidak bergerak melakukan sesuatu. Sebaliknya, tidak sedikit dari kita yang kecewa terhadap seseorang yang langsung membantah jika disuruh mengerjakan suatu pekerjaan, tetapi pada akhirnya ia menyelesaikan pekerjaannya dibanding orang yang mengatakan siap tetapi ternyata tidak mengerjakannya. Yesus bercerita tentang seorang bapa yang mempunyai 2 anak. Anak yang pertama mengiyakan, tetapi setelah berlalu dari hadapan sang bapa, ia tidak jadi melakukannya. Yang kedua menolak, tetapi setelah pergi ia pun menyesal dan kemudian melakukan perintah bapaknya itu. Di akhir perumpamaan, Yesus membawa para imam, kepala, dan tua-tua Yahudi untuk menyimpulkan bahwa yang lebih berharga adalah anak yang taat melakukan perintah bapaknya. Yesus berkata, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Saat ini orang percaya dipanggil bukan untuk percaya hanya dengan konsep dan kata-kata, tetapi melaksanakan perintah Tuhan. Kita bukan hanya berbicara tentang kasih, tetapi kita harus hidup dengan kasih itu. Seandainya saat ini Sang Bapa datang dan memberi perintah kepada kita, maka jawab kita seharusnya ialah siap dan gerak untuk berkarya di dunia ini. Anda dan saya dipercaya bukan dari banyaknya kata-kata yang dikeluarkan, namun seberapa besar
Anda melakukan tindakan nyata dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dengarlah perintah Tuhan dan lakukanlah segala yang dikehendakinya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih firman-Mu Tuhan, pada saat ini mengingatkan kami untuk melakukan tindakan-tindakan nyata dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah tindakan-tindakan kami itu membawa angin segar bagi setiap orang yang kami jumpai, dan bahkan membuat mereka berbahagia dan menikmati sukacita Tuhan. Pagi ini Engkau kiranya memberkati kami melaksanakan setiap aktivitas kami. Berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami, berkati anak-anak kami. Kami berdoa juga bagi kekasih-kekasih kami jemaat Tuhan dalam pergumulan-pergumulan mereka yang sakit Tuhan. Pulihkanlah keadaan mereka yang berbahagia oleh karena berbagai-bagai berkat Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menyempurnakan sukacita mereka, sehingga dalam hidup kami sungguh mengalami damai sejahtera Tuhan. Jauhkan kami dari mara bahaya, berkati kami beraktivitas hari ini, sertai anak-anak kami dalam pendidikan mereka, dalam pertumbuhan mereka. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin.